Ferry. Baik, terima kasih Bu Sonya. Kita mulai lagi ya Dok, untuk acara tentang ventilasi ini. Ya. Bapak dan Ibu, apakah ada yang ingin bertanya langsung? Kami dahulukan dulu yang mau bertanya langsung ya. Silakan raise hand. Bu Ferry, udah banyak yang raise hand nih Bu Ferry. Oke, jadi langsung aja. Langsung aja. Silakan. Sebentar. Mic-nya sudah dibuka? Saya akan minta, oke, sebelum itu saya juga ingin sampaikan dulu bahwa ruangan yang kita dapat, saya juga ingin sampaikan terima kasih dari Thailand, partner kami di Thailand yang menyediakan ruangan ini. Jadi saya akan minta operatornya untuk bisa buka dulu. Sim, can you help me, Sim? I think you still there. Can you help me to open, allow the participant raise their hand and maybe talk? Sim, are you there? Can you hear me? Can you hear me, Sim? Atau sambil ada yang saya bacakan pertanyaan, boleh nggak? Boleh, Ya. boleh, Dr. Ferry. Silakan. Suryo, saya bacakan dulu ya. Ya, boleh. Ini ada yang menanyakan, protokol kesehatan menggunakan pesawat terbang seperti apa? Bagaimana protokolnya, Dok? Terima kasih. Siapa ini yang bertanya, Bu Ferry? Sebentar. Biar saya bisa menyapa namanya. Belum tahu ya namanya ya. Pertanyaan yang menarik gitu ya. Jadi banyak yang bertanya ya, kalau menggunakan pesawat terbang bagaimana? Nah, tentu ada protokol yang dibuat oleh masing-masing bandara ya. Kemudian juga masing-masing penerbangan sesuai dengan aturan dari tiap negara ya. Tiap negara kadang-kadang memiliki aturan yang sedikit. Kok suaranya? Tadi jawaban saya sudah terdengar belum ya? Halo? Ya. Suara saya terdengar? Sekarang terdengar, Dok. Ya, terkait dengan protokol penerbangan ya. Jadi protokol penerbangan itu antar satu negara dengan negara yang lain kadang-kadang berbeda ya. Jadi ada yang memerlukan pemeriksaan kesehatan dengan rapid, ada yang perlu PCR, ada yang perlu tidak perlu apa-apa dan lain sebagainya ya. Itu harus diperhatikan. Kemudian yang saya karena fokusnya pada hari ini berbicara airborne ya, saya akan menjelaskan bahwa udara di dalam pesawat terbang itu menurut saya itu justru aman sekali gitu ya. Lebih aman daripada udara di perkantoran. Loh, kok bisa gitu kan? Udara di pesawat terbang itu seperti udara di kamar operasi, ya sterilitasnya seperti udara di kamar operasi di suatu rumah sakit. Ya, kita tahu di kamar operasi itu perlu benar ya udara yang steril karena dokter membuka kulit gitu ya. Nah, kalau di udara itu ada kuman gitu ya, nanti terjadi infeksi ya setelah operasi. Kenapa bisa aman? Karena tidak terjadi percampuran udara di dalam ruangan ya. Tadi kan saya bilang kita perlu juga selain ventilasi kita perlu memperhatikan arah gerakan dari udara ya. Nah, arah gerakan dari udara itu macam-macam, bisa turbulens ya, bisa juga laminar. Nah, pada kamar operasi atau pesawat terbang itu aliran udaranya laminar. Karena aliran udaranya itu nggak kiri kanan ya. Jadi nggak dari satu penumpang terus ke penumpang yang lain, nggak. Jadi udaranya keluar dari atas, udara segar, dia akan ditarik langsung ke bawah lewat saringan HEPA filter ya. Kemudian seperti itu ya. Jadi udaranya justru disaring. Jadi
dan laminar, ya, satu arah dari atas ke bawah, ya, mungkin agak melengkung dikit tetapi tetap laminar vertikal seperti itu. Jadi aman, ya. Kalau di perkantoran, kalau kayak misalnya di perkantoran pakai AC split, ya, karena tadi ada beberapa pertanyaan juga tuh tentang AC split, ya. AC split itu kan ada indoor unit, ada outdoor unit, ya. Tapi outdoor unit itu tidak membawa udara segar dari luar ruangan masuk ke dalam ruangan kita, ya. Meskipun judulnya outdoor unit, ya. Jadi di dalam ruangan kita yang ber-AC split itu udaranya ya muter-muter aja di situ, gitu ya. Udara itu yang dihembuskan udara yang dingin, ya, udara yang dingin itu beredar di dalam ruangan, kemudian ditarik masuk lagi oleh indoor tadi untuk didinginkan lewat saringan. Ada saringannya, ada, ya. Tapi saringannya tidak berfungsi untuk menyaring virus. Saringannya hanya menyaring debu, gitu, ya. Jadi malah kurang aman. Makanya tadi justru udara di dalam pesawat terbang lebih aman, ya. Jadi seperti itu, Bu Ferry. Oke, ini juga ada selanjutnya nih, bagaimana di dalam pesawat itu walau ada filter tapi HEPA-nya hanya 0,3 mikron. HEPA itu memang ukuran untuk HEPA filter itu, ya. Jadi benchmarkingnya, ya, pada 0,3 mikron, gitu ya. Kenapa pada 0,3 mikron? Nah, kalau mau tahu itu, kita perlu tahu yang namanya mekanisme atau cara kerja si HEPA filter, ya. Yang judulnya filter itu kan menyaring, ya. Nah, tetapi kalau saringan itu, kalau ibu-ibu kan nyaring santan gitu, ya, nyaring kelapa, parutan kelapa. Nah, itu kalau mekanisme penyaringan itu kan berarti lubang-lubangnya itu harus lebih kecil, gitu ya, lebih kecil dan supaya yang disaring tertahan di situ. Nah, pada mekanisme dengan HEPA filter itu lubangnya tidak perlu lebih kecil, gitu ya. Lubangnya boleh agak besar, gitu ya. Tetapi dia bukan mekanisme utamanya, bukan penyaringan, tapi melalui mekanisme yang lain, yaitu mekanisme inersia. Ya, inersia itu kalau masih ingat di pelajaran fisika, gitu ya, kelembaman, gitu ya. Kemudian melalui mekanisme difusi, ya, terus seperti itu. Nah, mekanisme itu berbeda-beda, ya, untuk ukuran partikel, ya. Jadi kalau yang besar, ya, kelembaman itu, kalau dulu guru fisika saya tuh waktu SMA bilang gini, ya, waktu dia ngajarin mengenai inersia dan impaction itu, kalau orang gendut kalau lari, mohon maaf ya, kalau yang bodinya, indeks massa tubuhnya tinggi, gitu ya. Jadi katanya kalau orang yang tubuhnya besar, kalau lari berhentinya susah, gitu ya. Jadi susah berhenti. Nah, jadi berlaku untuk partikel-partikel yang ukurannya lebih besar. Itu dia menggunakan mekanisme inersia, gitu ya. Jadi udara mengalir melewati saringan HEPA. Saringan HEPA itu terdiri dari serat-serat yang susunannya malang melintang, gitu ya. Pada saat aliran udara itu melewati serat, gitu ya, salah satu serat, nah dia itu agak membelok aliran udaranya. Tapi si partikel yang berukuran besar itu agak susah belok, ya, kayak orang gemuk kalau lari-lari kan, kita kalau dikejar orang gemuk kita jigjag-jigjag, dia kesulitan untuk ikut jigjag-jigjag, gitu ya. Dia akan sulit untuk ikut aliran udara membelok, gitu ya. Justru nanti dia akan tertabrak dengan serat. Nah, karena tertabrak dengan serat, jadi dia ketahan di situ. Nah, kalau untuk partikel yang berukuran lebih kecil, itu dia nggak tergantung pada gerakan gaya gravitasi, ya.
dia itu nggak tergantung pada inersia, tetapi karena masanya kecil ya. Jadi dia itu pada gerakan Brown, gitu ya. Gerakan Brown itu Brownian effect itu dia gerakannya zigzag-zigzag, tapi justru karena zigzag-zigzag itu dia satu ketika akan nabrak juga si serat ya, dan terjadi difusi. Nah, yang paling sulit itu partikel yang ukurannya 0,3 gitu ya. Ukurannya nggak terlalu besar sehingga nggak bisa pakai, kalau yang besar kan pakai inersia tadi. Nah, tapi ukurannya juga nggak terlalu kecil, karena kalau kecil kan yang diffusion. Jadi ukurannya tuh nanggung gitu ya. Jadi itulah yang dipakai untuk menentukan efisiensi atau efektivitas dari suatu filter. Kalau yang paling susah disaring aja bisa efisiensinya bagus gitu ya, misalnya 99,97% gitu ya. Kalau 99,97% itu berarti yang molos itu mungkin kalau dari 1000 gitu ya cuma 3 virus gitu ya. Kalau yang paling susah yang si 0,3 mikron itu efisiensinya bisa 99,97%, maka partikel yang berukuran di atas itu, di atas 0,3, efisiensinya lebih tinggi lagi. Karena inersianya lebih bagus. Begitu juga kalau yang ukurannya di bawah 0,3 mikron. Efisiensi si filter itu justru akan juga lebih bagus. Karena apa? Mekanisme difusinya lebih bagus gitu ya. Jadi bukan berarti bahwa kalau HEPA filter kan dok batasannya 0,3. Virus kan ukurannya lebih kecil lagi dari 0,3. Nggak bisa kesaring dong. Bisa kesaring ya, bisa. Tapi ingat ya bahwa filter itu tidak membunuh virus ya. Filter itu hanya menyaring. Dan menyaring itu berarti ada yang lolos juga kadang-kadang. Nah, yang lolos ini berapa banyak? Ya kalau awalnya banyak sekali, tentu nanti yang lolos juga ada beberapa, lebih banyak. Ya, tapi kalau yang awalnya cuma sedikit, ya tentu yang lolos juga lebih sedikit. Makanya perlu mekanisme lain untuk memperkecil, untuk membunuh-bunuhin yang lolos-lolos ini, gitu ya. Seperti itu, Bu Ferry. Oke. Nah, kemudian ini berkaitan juga dengan HEPA filter dari Yuli Alfiah, Rumah Sakit Hermina Jogja. Kalau ruangannya sudah bertekanan negatif, apakah perlu dipasang lagi HEPA filter? Ya, ini juga banyak menarik ya. Jadi tadi sebenarnya kan mekanisme pengendalian udara itu ada dilusi, kemudian ada penyaringan, ya, kemudian ada masalah tekanan, ya. Jadi semua hal itu harus diperhitungkan, ya. Kalau kuliahnya mungkin sendiri-sendiri nih, ya. Kita bicarain ventilasi sendiri, ya. Kita bicarain tekanan sendiri, kita bicarain penyaringan sendiri. Tetap itu untuk mempermudah kita belajar. Tetapi pada dunia nyata, ya kasus-kasus nyata di masyarakat itu kompleks gitu ya. Nah, pertanyaan ini termasuk pertanyaan yang kompleks. Jadi pertanyaannya bagus sekali nih ya. Jadi ruangan bertekanan negatif itu kan baru mengatur aspek tekanan ya terhadap ruangan di sebelahnya. Kenapa dibikin ruangan itu bertekanan negatif? Supaya virus yang ada di ruangan itu tidak keluar ke ruangan sebelahnya, gitu ya. Jadi kan kalau ruang pasien COVID ya dirawat di ruangan yang bertekanan negatif supaya kalau si pasien COVID itu batuk, virusnya ada di udara, virus itu tidak keluar dari ruangan itu. Tetapi kalau kita dokter ya praktek, kalau kita dokter praktek, kita mau ruangan kita bertekanan negatif atau bertekanan positif. Nah,
ini yang harus dijawab nih, penting ya. Jadi kalau kita praktek ya, terus kan kadang-kadang nih pasien kadang-kadang belum ngerti etika batuk, ya kan? Pasien datang nih batuk, kan kita suka nanya, ya batuknya berdahak atau kering Pak? Atau batuknya berdahak atau kering Bu? Dia bukan jawab tapi dia demo, gitu ya, gitu kan? Apalagi nggak pakai masker. Ternyata dia COVID lagi, gitu ya. Udah kita dapat jasa medisnya sedikit, dapat bonus lagi, gitu ya. Bonus COVID. Jadi tentu kita kalau bertekanan negatif, itu virus si pasien itu dia tetap di ruangan itu. Terus si pasien kan setelah konsultasi 5 menit, 10 menit, dia pergi kan, keluar dari ruangan kita kan. Tapi virusnya tetap di ruangan itu kan, terus kita terima pasien berikutnya. Ya kan, kita bisa duduk di ruangan itu mungkin 2 jam selama jam praktek dengan 2 jam ditemani oleh si virus. Ingat tadi rumus infeksi, ya kan? Berarti risiko kita untuk terinfeksi lebih tinggi. Oleh karena itu, di ruang praktek kita mau ruangan kita bertekanan positif supaya virus itu cepat keluar dari ruang praktek kita, gitu ya. Tapi tentu ya keluarnya kemana? Jangan keluarnya misalnya ke ruang tunggu pasien. Kesian nanti ya, yang pasien-pasien di ruang tunggu dapat bonus juga ya. Tentu perlu juga udara itu diperhatikan ya. Kalau keluarnya tuh tentu perlu disedot ya. Kalau sistem AC sentral dia bisa disedot untuk dibuang. Biasanya pembuangannya di atas gitu ya, atau di tempat yang tidak ada orang lalu lalang gitu ya. Itu perlu diperhatikan. Dan kalau memang itu untuk perawatan pasien dengan saluran pernapasan, infeksi saluran pernapasan, udaranya sebelum dibuang keluar tentu perlu disaring ya supaya tidak mencelakakan orang yang berada di luar ruangan. Jadi perlu simultan penggunaan tekanan dan penyaringan. Jawabannya seperti itu. Oke. Dr. Ferry, ya. Dr. Ferry, ini ada 12 yang sudah bertanya. Saya buka dulu atas nama Ibu Yesi Aromapedia. Silakan Ibu Yesi untuk bisa bertanya langsung. Oke, silakan Ibu. Ibu tinggal klik aja mix-nya, bisa langsung berbicara. Saya sudah allow Ibu untuk bertanya langsung. Kita kasih 3 orang untuk bertanya, setelah itu baca di pertanyaan ini banyak banget chatnya. Oke, kita pindah ke satu lagi, kalau Bu Yesi belum siap, Ibu Ida Jamila, silakan Ibu Ida Jamila. Ibu Ida Jamila, silakan. Mic-nya di-unmute, Bu. Ya, terima kasih. Udah, Bu. Ya. Silakan Bu Ida. Sudah terdengar, Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih Dr. Ferry dan Dr. Suryo. Kesempatan sore ini saya diberikan ikut bisa bergabung. Begini, saya memiliki kantor. Di kantor itu ventilasinya itu bahkan sangat tidak ada sama sekali, ya hanya ada pintu aja karena dinding-dindingnya itu mempergunakan kaca semua gitu. Jadi kita udara di dalam kantor itu banyaknya oleh AC. Nah itu yang menjadi kekhawatiran ketika masa pandemi COVID ini. Dalam waktu yang dekat ini, apa yang harus segera kami lakukan agar lingkungan kami bekerja itu aman untuk kami ketika ada di dalam saat bekerja itu. Terima kasih, Dok. Bu Ida, sebentar Bu Ida, AC-nya AC apa ya, Bu? Yang AC yang tadi, Dok, AC split? Iya, AC split. Oke. Ya. Terima kasih Bu Ida, pertanyaannya bagus sekali dan saya rasa juga banyak yang punya problem yang sama begitu ya. Jadi pertama pintu aja ya. Kemudian kaca semua, itu kata kunci kalau bagi saya ya. Mungkin ada pakar-pakar, tadi saya sempat berbicara dengan konsultan ya, bertegur sapa ya,
di chat, tapi maaf Pak, nggak bisa lama-lama karena saya lagi bertugas gitu ya, tapi menarik sekali. Ini kaca semua itu apa efeknya kalau kaca semua ya? Kita tahu itu ada yang namanya keketatan udara ya. Jadi itu kalau di textbook tuh building envelope ya, atau dinding luar dari bangunan. Kalau zaman dulu atau zaman sekarang juga di pedesaan ya kan, dari kayu gitu ya, atau dari bambu gitu ya, itu kan ada lubang-lubang kecil gitu ya, jadi udara bisa keluar masuk tanpa melalui jendela atau tanpa melalui pintu ya. Itu istilah kita infiltrasi dan eksfiltrasi gitu ya. Nah, tetapi kalau dindingnya dari bata ya, itu juga nanti tergantung dari kualitas semennya ya. Jadi kalau semennya banyakkan pasir daripada semen, ya mungkin pori-porinya juga besar ya, itu masih bisa terjadi bangunan bernapas, infiltrasi, eksfiltrasi. Tetapi kalau kaca, nah itu kaca itu kedap gitu ya, tingkat airtightness-nya tinggi, sehingga tidak bisa terjadi infiltrasi atau eksfiltrasi ya. Oleh karena itu memang perlu berarti pintu aja ya, pintunya juga mungkin nggak menghadap keluar gitu ya, karena mungkin saya bayangkan pintunya kalau ini kayak ruko mungkin di bagian dalam ya, ngadepnya juga bukan ke udara luar gitu ya. Jadi mau nggak mau mengandalkan ventilasi buatan, dan ventilasi buatannya itu adalah AC split. Nah, AC split ini tentu ya udaranya tadi beresirkulasi. Jadi untuk supaya kita tetap aman, ya karena sudah tidak bisa dilakukan perubahan secara engineering, ya, atau perubahan engineering bisa dilakukan, tetapi mungkin biayanya akan besar, gitu ya. Nah, itu mau nggak mau mulai dari hierarki pengendalian yang tadi, Bu Ida. Artinya yang sakit jangan masuk kantor, gitu. Artinya perlu edukasi, karena ada penelitian ya, kalau yang tidak bergejala memang keluar virusnya, tapi jumlah virus yang keluar sedikit, OTG ya. Dulu populer dengan istilah OTG, orang tanpa gejala gitu ya. Tapi sebenarnya orang tanpa gejala itu perlu kita bedakan antara yang benar-benar nggak sakit atau sehat, dan yang nggak bergejala itu besoknya dia akan bergejala, gitu ya. Nah, kalau yang besoknya akan bergejala, itulah yang bisa menularkan, gitu ya. Nah, jadi kalau bisa ya, orang yang mulai nggak enak-enak badan, gitu ya, kayaknya dia mau demam, ya kadang-kadang kan sebelum demam tuh kayak meriang-meriang, gitu ya, mendingan jangan masuk deh, gitu ya. Atau sekarang kan di perkantoran-perkantoran ya, mau masuk mall itu diukur suhunya ya. Nah, itu salah satu screening juga supaya orang yang lagi sakit jangan masuk gitu ya. Nah, kalau di kantor itu tentu perlu pelonggaran peraturan. Nanti kalau nggak masuk gajinya dipotong. Nah, kalau kayak begitu, jadi dia nggak enak badan dikit, udah deh minum obat warung gitu kan. Padahal dia sebenarnya demam. Sebenarnya dia batuk, dia minum obat warung, terus dia paksain masuk kantor. Nah, itu yang bahaya, gitu ya. Tapi kalau peraturan kantor lebih longgar dalam masa pandemi seperti ini, ya kalau nggak masuk karena sakit, jangan dipotong deh gajinya, gitu kan. Jadi dia ada kesadaran. Jadi yang penting ada kesadaran. Nah, kalau dia udah sadar, dia akan jujur. Nah, kalau dia jujur, berarti teman-teman sekantor akan terhindar. Ya. Terus tadi seperti yang saya bilang, ingat rumus infeksi. Ya. Tadi Bu Sonya juga udah menyebutkan ya masalah daya tahan tubuh nih, gitu ya. Jadi yang masuk kantor tuh kalau bisa jangan yang beresiko tinggi, gitu kan. Yang umur 50 ke atas, gitu ya. Atau meningkatkan daya tahan tubuh. Ya, meningkatkan daya tahan tubuh caranya bagaimana?
ya macam-macam ya, istirahat teratur, jangan stres. Nah, minum suplemen ya. Suplemen tadi kita dengar hati-hati juga milihnya ya, jangan salah pilih suplemen gitu ya. Nanti malah terjadi badai sitokin ya, itu berbahaya gitu ya. Jadi kalau mau lebih dalam nanti besok ya, tadi udah disebutkan. Seperti itu kira-kira Bu Ida ya. Jadi kita melakukan pengendalian-pengendalian yang lain, dan di dalam ruangan ya mau nggak mau tetap jaga jarak ya. Kemudian pakai masker ya, jangan lupa. Jadi kalau dia batuk juga nggak banyak virus yang keluar di udara. Terus kita jaga jarak, jadi virus yang nyampe ke kita lebih sedikit. Terus kita pakai masker. Nah, yang bisa masuk lagi ke dalam tubuh kita juga sedikit. Terus daya tahan tubuh kita ya tadi dengan segala cara tinggi. Nah, virus yang masuk yang sedikit tadi mudah-mudahan tidak membuat kita jadi sakit. Amin, Dok. Ya, begitu. Oke, Bu. ada lagi yang masih mau Terima kasih. ya, Dok? Bu Sonya siapa lagi, Bu? Yang mau bertanya langsung? Bu Sonya? Atau saya bacakan dulu lagi ya. Nih Dok, ada yang bertanya, alat apa yang paling baik untuk ventilasi mekanik yang dapat kita gunakan? Alat apa yang paling baik untuk ventilasi mekanik? Yang dapat kita gunakan. Kayaknya si Bapak teman yang baru saya kenalan tadi itu ya, yang konsultan HVAC yang bisa jawab. Berhubung beliau bukan panelis, saya coba jawab itu ya. Jadi alat ventilasi mekanik itu dari yang paling sederhana kipas, ya kipas angin, gitu ya. Nah, kalau kipas angin itu kekurangannya tidak membuat nyaman, ya. Karena kalau mau membuat suhu itu nyaman dengan kelembapan juga nyaman, itu pakai AC tadi ya. Jadi pilihannya tergantung budget juga, tergantung anggaran begitu ya. Kalau mau aman, nyaman, seperti itu. Kira-kira begitu, Bu. Jadi tergantung situasi. Biasanya saya harus datang gitu ya ke bangunan Bapak Ibu untuk melakukan evaluasi gitu ya. Sistem HVAC yang sudah ada saat ini seperti apa gitu ya. Dan saya bisa membuat rekomendasi dan kemudian nanti konsultan HVAC ya atau kontraktor HVAC yang melaksanakan di lapangan, bukan saya ya, saya nggak ngerti, saya mah dokter doang. Kira-kira gitu, Bu Ferry. Bu Sonya, ada lagi yang mau bertanya langsung? Karena saya sudah buka beberapa, mungkin yang mau bertanya silakan. Ini angkat-angkat tangan, apa orang yang nggak ada sudah ya? Sebut aja namanya, Bu. Saya nggak bisa baca namanya. Oh, nggak bisa baca. Oke, ini ada Ibu Lydia Kendra. Saya allow talk. Saya unmute. Silakan Ibu Lydia. Atau ini Ibu Nadia. Ini saya sudah unmute. Silakan kalau yang mau berbicara bisa langsung. Ya, yang tadi raise hand itu sudah diizinkan ya, jadi tinggal di unmute sendiri mungkin juga ya. Kadang-kadang masih saya lihat masih tercontreng merah. Ini sudah saya allow ini. Oke, silakan Ibu Siti, Ibu Nadia bisa kalau mau bertanya langsung. Ibu Retno juga ini saya sudah open nih. Ibu Teli, Pulitbang SD Yankes. Oke, Pak Dwijo Kuncoro, silakan Pak. Jadi tinggal klik aja itunya mic-nya langsung bicara. Oh, ini. Silakan. Ya, itu Ibu Retno sudah mix-nya sudah oke tuh Bu, tinggal bicara. Silakan Bapak dan Ibu, karena waktu kita nggak banyak lagi, kita kasih kesempatan untuk yang bertanya. Selamat sore, Dr. Surya. Selamat sore. Ya, selamat sore. Dengan siapa? Baik, saya Muhammad Abdul Gamar. Oh, tapi ini Retno. Iya, maaf ini pakai laptopnya istri.
Oh ya, nggak apa-apa, Pak. Saya dari Rumah Sakit PKT Bontang, Wah, Kalimantan Kalimantan Timur. Timur. Siap, dokter. Terima kasih waktunya, Dokter Surya. Terima kasih atas paparannya, sangat bermanfaat buat saya dan Rumah Sakit PKT. Pertanyaannya, bagaimana bila ventilasi itu udara dari ruangan keluar ke selasar atau itu tempat orang berjalan? Apakah berbahaya untuk pejalan kakinya Ya. atau pengunjung rumah sakit? Terima kasih, Dokter Suryo. Ya, pertanyaannya menarik gitu ya. Selasar ini dilihat ya, kalau selasar itu terus bukan lorong di dalam suatu gedung, tetapi ke udara luar ya. Nah, udara luar itu kan alam semesta ya. Alam semesta itu banyak sekali. Jadi terjadilah dilusi ya. Jadi terjadi pengenceran ya relatif aman. Tentu diupayakan jangan buang ke selasar gitu ya. Kalau nanti pas di selasar lewat orang yang rentan, pengunjung rumah sakit yang rentan ya, mungkin nenek kita, kakek kita ya, dan terus dia punya penyakit lain, hipertensi, dia mau kontrol darah tinggi, dia mau kontrol kena kencing manis, kadang-kadang nih orang yang rentan ini kemasukan virus sedikit aja bisa sakit gitu ya. Jadi upayakan udara yang dibuang dari ruangan itu disaring dulu. Tapi tentu tergantung ruangannya ruangan apa dulu nih ya, ruangan high risk apa ruangan yang low risk ya. Jadi diperhatikan seperti itu. Jawabannya seperti itu Pak ya. Jadi diupayakan dilihat dari pasien yang dirawat di dalam ruangan tersebut ya. Dan juga satu lagi yang perlu saya sebutkan itu kontak erat ya. Nah, itu definisi kontak erat ya, coba dibuka panduan dari Kementerian Kesehatan ya, ada beberapa definisi kontak erat ya. Itu salah satunya adalah definisi batasan waktu ya, lebih dari 15 menit gitu ya. Lebih dari 15 menit. Nah, tentu kalau orang berjalan di selasar itu kan nggak sampai lama-lama ya, jadi nggak sampai lebih dari 15 menit. Kecuali di selasar terus dia ngobrol ngalor ngidul, ya bahaya. Ya, jadi seperti itu, Pak. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Ya, selamat sore. Boleh izin bertanya, Dok? Dengan siapa, Ibu? Ya, saya dengan Teli, Mbak. Iya. Oh iya. Ya, Ya, baik, silakan Dok. Bu Teli. Ya, terima kasih Dok. Sebagian yang mau saya tanyakan tadi sudah ditanyakan oleh penanya sebelumnya terkait dengan ventilasi di ruang kerja yang tertutup dan sulit kita untuk memodifikasi infrastruktur di ruangan, Dok. Dalam kondisi seperti itu, kapan waktu yang tepat kita untuk melockdown atau memberikan WFH untuk seluruh karyawan yang ada di ruangan tersebut. Artinya apakah secara ilmu K3-nya juga atau mungkin kalau secara epidemiologi iya karena ada ventilasi yang berpotensi untuk transmisi virus misalnya. Tapi dari sisi K3-nya Dok saya ingin tahu kondisi yang bagaimana gitu Dok? Apakah dengan adanya kasus konfirmasi positif PCR 1 atau 2 kasus sudah cukup menjadikan justifikasi kita untuk me-WFH-kan atau melockdown satu ruangan dengan kondisi yang ventilasinya seperti gambaran yang tadi disampaikan oleh penanya sebelumnya. Terima kasih, Dok. Ya, pertanyaan yang menarik gitu ya. Jadi sebenarnya sudah ada protokol dari berbagai instansi ya, dari berbagai kementerian
ya. Tapi tentu protokol tersebut protokol yang bersifat general, ya. Nah, kadang-kadang kita perlu protokol yang bersifat khusus karena misalnya kejadian kalau di puskesmas ada satu aja terus nanti puskesmasnya ditutup. Lah, kalau ntar semua puskesmas ditutup, terus masyarakat mendapat pelayanan kesehatan dari mana dong, gitu ya? Apa harus nunggu 14 hari, gitu kan? Nanti kalau semua perawat ketemu pasien COVID di Selasar, terus suruh di karantina mandiri selama 14 hari, lama-lama perawat di rumah sakit kita habis dong. Nanti siapa yang merawat pasien, gitu ya? Jadi pada situasi-situasi khusus itu bisa dilakukan pertimbangan, gitu ya. Apakah perlu pertimbangannya juga harus dilihat ya, apakah pada kasus positif tersebut dia itu lokasi penggunaan AC-nya seperti apa ya. Tadi salah satu solusinya selain ventilasi sebenarnya bisa dengan penggunaan sinar ultraviolet ya, tetapi tentu sinar ultraviolet tersebut berbahaya ya, karena sinar ultraviolet yang digunakan itu sinar ultraviolet C ya. Itu berbahaya buat mata, buat kulit ya. Jadi pemakaiannya perlu persyaratan ruangan yang khusus gitu ya. Jadi biasanya tinggi ruangannya harus ada minimal sekian meter gitu ya. Karena kalau tinggi ruangannya terlalu pendek nanti kena mata penghuni di dalam ruangan tersebut ya. Sayangnya bangunan-bangunan di negara kita sekarang ini justru tinggi lantainya pendek-pendek ya, nggak seperti bangunan-bangunan zaman Belanda gitu ya, kayak di RSCM yang bangunan lama atau di kampus saya di Pegangsaan Timur itu kan peninggalan zaman Belanda ya, tinggi ruangannya dari lantai ke langit-langit itu bisa 4 meter 5 meter gitu ya. Nah itu memungkinkan untuk penggunaan ultraviolet untuk ini. Nah, itu perlu juga nanti dia kontak dengan siapa saja gitu ya. Sistem AC-nya seperti apa? Kemudian apakah AC sentral? AC sentral itu juga apakah sudah ada penyaringan atau belum ya? Kalau sudah ada penyaringan di air handler unitnya, di AHU-nya, nah kita lihat ya apakah penyaringannya itu saringannya masih bagus gitu ya, masih tidak ada kebocoran gitu ya. Seperti apa gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa harus dipertimbangkan sebelum akhirnya kita bisa memutuskan satu gedung harus dievakuasi gitu ya, atau tidak perlu ya, masih tetap bisa bekerja, cuman dipantau saja kesehatannya gitu ya. Mungkin ditutup 1 hari 2 hari, dilakukan proses pembersihan dan disinfeksi gitu ya. Tidak perlu sampai 14 hari. Tapi untuk bisa mengambil kesimpulan seperti itu, perlu dilakukan investigasi lapangan seperti itu, Bu Teli ya. Jadi susah-susah gampang jawabnya. Kalau secara teori gampang ya. Nanti kalau secara praktek nanti banyak faktor yang harus dipertimbangkan dan banyak professional judgment ya. Jadi kadang-kadang kalau mahasiswa kita, dia tahu teorinya nanti, tapi pas praktek di lapangan, ini bagaimana ya keputusannya ya. Nah, itu perlu professional judgment, jam terbang. Ya. Kira-kira seperti itu, Bu Teli. Ya, mudah-mudahan jelas. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak, Dok. Oke. Siapa lagi yang mau bertanya langsung? Jadi udah bisa langsung klik mix-nya, bisa langsung bicara karena saya sudah buka. Silakan bagi yang mau bertanya, ayo. Baik Bu, saya Dinar. Halo. Ya, Ibu Dinar dari BBKPM Bandung. Iya. Oh, iya. Ini Pak, saya mau bertanya, kan tempat kerja saya itu klinik. Tempat saya kerja itu kan klinik pengobatan penyakit paru-paru, jadi mayoritas pasiennya itu kan pengidap penyakit TB dan pernapasan lainnya. Nah, untuk di ruang klinik-kliniknya itu sekarang ventilasinya sudah menggunakan bukaan jendela yang terbuka keluar.
Cuman untuk mengatur pergerakan udaranya itu memang belum difilter tetap. Nah gitu Pak, apakah ada saran, kan tadi seperti sudah dibilang di penjelasan sebelumnya, takutnya kan kalau misalnya dari ruang perawatan yang high risk, kalau untuk penyakit TB juga kan itu high risk, kalau udaranya keluar kan bisa berbahaya. Apakah ada saran Pak untuk perbaikan ventilasi di klinik kami seperti itu? Ya, lagi-lagi saya harus datang ke sana ya, tetapi bisa saya coba jawab ya, tapi mungkin jawabannya kurang sempurna ya. Jadi bagus ya, berarti sudah pakai jendela-jendela yang terbuka lebar ya. Nah, urusan jendela juga itu kalau cuma di satu dinding ya, misalnya itu dinding seberangnya nggak ada jendela ya, cuma satu dinding saja yang ada jendela. Nah, itu dari segi ventilasi ya, dari segi tata udara itu kurang begitu bagus ya. Lebih bagus lagi kalau di dinding seberangnya juga ada jendela gitu ya. Jadi itu lebih bagus, udaranya mengalirnya lebih bagus ya. Jadi ada udara yang mengalir dari jendela yang di dinding utara misalnya ya, terus keluar ke dinding selatan seperti itu. Atau nanti udaranya masuk dari dinding selatan, jendela di dinding selatan, keluar ke dinding di utara ya. Karena angin itu juga ada musimnya ya. Angin itu ada mungkin ingat pelajaran SD, angin muson timur, angin muson barat, berembus dari bulan apa gitu ya. Nah, juga angin itu juga arahnya tergantung pagi apa malam ya, berubah arah ya, dia bisa berubah arah. Jadi itu urusan jendela ya. Kemudian jendelanya juga harus besar-besar ya, supaya angin yang area yang untuk keluar masuknya angin besar ya, supaya bisa memenuhi persyaratan ACH tadi ya. Kemudian pergerakan udara. Nah, pergerakan udara itu kalau saya bilang begini ya, jadi misalkan saya sekarang duduk di sini, di depan saya ada meja, terus ada pasien, gitu ya. Nah, kan tadi kalau saya mau pasang kipas anginnya jangan di belakang pasien, karena kalau pasiennya batuk, terus ketiup kipas angin mengarah ke saya, gitu ya. Sebaiknya kipas anginnya di belakang saya, gitu kan, supaya kalau dia batuk ya, si virus kuman TBC-nya itu mau ke saya, udah didorong angin dari belakang saya gitu ya. Kira-kira sih sederhananya seperti itu ya. Tetapi tentu kipas anginnya juga tidak boleh menimbulkan gerakan angin yang turbulens gitu ya. Jadi nggak boleh terlalu kencang dan nggak boleh berputar ya. Harus arahnya kalau bisa menciptakan aliran udara yang bersifat laminer ya. Nah, tentu kalau keluar jendelanya tuh menghadap kemana tadi ya, pertanyaan yang tadi ya, yang yang pakai nama istrinya tadi ya, di selasar tadi ya. Kalau ke udara luar ya aman, kalau nanti ke ruang nurse station ya, ruang perawatan gitu ya, perawat-perawat kita justru ngobrol di situ. Nah, itu yang berbahaya ya. Jadi perlu di udara di dekat situ ya, perlu juga nanti ada arah aliran lagi yang diatur gitu ya. Nah, kalau untuk poliklinik TBC terutama ya, itu pemakaian ultraviolet ya, itu bagus sekali ya. Jadi dari Badan Kesehatan Dunia ya sudah melakukan beberapa proyek dan meneliti ya, hasilnya mengurangi angka terjadinya infeksi TB ya, bahaya ya. Sekarang apalagi kalau TB itu kan yang TB multi drug resistant ya, gaji nggak seberapa dapat bonusnya kuman TB MDR. Waduh. Jadi memang penting sekali Bu diperhatikan. Dan ya kalau itu daya tahan ya. Jadi kalau zaman dulu
suruh minum susu ya biar daya tahan bagus. Kalau zaman sekarang minum susu takut gemuk, nanti ikut acaranya Moritz. Kalau gitu, ini sih bukaan jendelanya. Kalau bukaan jendelanya udah keluar ruangan, jadi ke area halaman. Terus jendelanya juga cuma satu sisi, paling berhadapan itu dengan bukaan pintu aja. Gitu paling nanti perlu dipasang UV aja ya. Ya. Ya kalau dari saya sih belum niat ya, tapi kalau dari cuman jendelanya satu arah aja ya, itu biasanya tergantung kecepatan angin ya. Kecepatan anginnya harus diukur dulu, nanti memenuhi ACH tadi nggak? Karena ACH tadi terkait dengan pengenceran gitu ya. Kalau nggak memenuhi ya berarti pengencerannya kurang bagus Bu. Jadi kuman TBC-nya masih banyak di situ ya. Oh, berarti kalau, harus pengukuran secara dibuka, berkala. Ya. Ya, berarti harus pengukuran ACH secara berkala, terus ditambah lampu UV ya, bagusnya gitu. Pengukuran ACH tidak perlu secara berkala, Bu. Ya, yang perlu secara berkala, yang perlu terus-menerus dipantau itu justru pengukuran tekanan. Ya, jadi kalau tekanannya negatif gitu ya, itu nggak selamanya tekanannya terus negatif. Kalau pintunya sering dibuka tutup, itu terjadi penyamaan tekanan gitu ya. Jadi kayak kulkas gitu kan, vaksin itu kan harus disimpan pada suhu sekian ya di kulkas yang khusus. Maksudnya kulkas khusus tuh jangan sering dibuka tutup gitu kan. Kalau sering dibuka tutup suhu dalam kulkas turun gitu ya. Nah, ini ruangan bertekanan negatif udah dibikin ya. Terus udah diukur bener nih perbedaan tekanannya sekian sentimeter air atau sekian Pascal gitu ya, udah memenuhi persyaratan gitu kan. Tapi sering buka tutup ya turun tekanannya, perbedaan tekanannya mungkin jadi sama gitu ya, atau bahkan berbalik arah gitu. Jadi itu perlu alat pantau yang terus-menerus dan terhubung dengan alarm. Nah, terhubung dengan alarm. Jadi begitu tekanannya harusnya perbedaannya sekian, ternyata dia turun gitu ya. Nah, alarm bunyi. Jadi kita nanti di nurse station waspada. Wah, itu berarti ruang isolasinya bocor tuh gitu ya. Bocor tanda petik gitu ya. Nah, kita terus jangan enak-enakan santai-santai itu ya, harus dipantau gitu. Ya. Jadi ada alat untuk memantau perbedaan tekanan secara terus-menerus, continuous dan terhubung dengan alarm ya. Nggak terlalu mahal sebenarnya alatnya. Tapi ya kalau saya lihat kebanyakan itu auditor rumah sakit cuman bilang ngetesnya pakai asap aja, dia lihat larinya kemana tuh asap gitu ya. Ya pada saat diaudit lari ke sana benar gitu ya, nggak keluar asapnya berarti bertekanan negatif benar. Tapi kan pada saat diaudit gitu ya, nanti malam berubah tekanannya nggak tahu gitu ya. Jadi harusnya ruangan isolasi ya. Jadi kadang-kadang nih sekarang banyak tenaga kesehatan, banyak dokter, banyak perawat kena COVID-19. Padahal wah ruangannya udah bertekanan negatif, udah begini. Ya nggak dipantau bagaimana. Ya, jadi itu perlu juga diperhatikan hal-hal kecil seperti itu. Oke, dokter. Ini sehubungan. Boleh nanya? Oke. Boleh nanya, Mbak? Ya. Mbak Ferry. Yes, silakan. Dengan Awan Arif ini dari Bandung. Ya, silakan. Dokter, mohon maaf mau klarifikasi, Dok. Ya. Dokter Suyo tadi kalau tidak salah menyampaikan bahwa untuk exhaust fan-nya pada laminar airflow. Laminar airflow itu di mana sebagai air supply-nya atau udara bersihnya itu kan dari atas dan tegak lurus ke bawah. Kemudian tadi kalau tidak salah dengar saya, Dato menyampaikan bahwa exhaust-nya adalah dari atas juga. Nah, kalau dari atas exhaust-nya itu kan berarti nanti sebelum ditarik ke atas bisa terkena orang-orang yang ada di situ. Mestinya kan dari bawah, Dok. Ya, enggak Pak. Ya jadi betul.
Mungkin saya salah menyampaikan gitu ya, Ya, jadi atau kurang jelas menyampaikan ya, mohon maaf. Ya. Jadi benar yang disampaikan oleh Pak Wawan ya. Jadi kalau untuk laminar itu misalnya dia vertikal ya, vertikal laminar itu exhaust-nya supply udaranya dari atas, disedotnya dibuang ke bawah ya, sedotannya di bawah ya. Atau kalau yang horizontal laminar tentu supply-nya dari kiri, ininya dari kebalikannya. kanan. Berkebalikan. Awannya. Ya, itu tetap itu laminar ya. Jadi sudah lebih bagus, Pak. Tapi kalau mau lebih bagus lagi itu displacement. Ya, displacement ventilation. Jadi ini mungkin kalau di Eropa, negara-negara Eropa itu udah lama menggunakan sistem displacement ventilation. Yang kita kenal saat ini adalah dilution ventilation, ya, pengenceran. Apa bedanya? Bedanya kalau yang tadi ya kan dari atas supply-nya, ya. Kalau displacement itu supply-nya dari bawah, Pak. Ya, ya. Exhaust-nya di atas. Ya. Nah, itu justru sekarang sudah diadopt di Amerika ya, jadi ada juga ASRAE-nya itu ada standarnya. Nah, ini bangunan-bangunan baru yang konsepnya green. Tapi mohon maaf, apa ada hubungannya dengan suhu kalau itu yang displacement? Suhunya biasanya lebih tinggi kan? Enggak, suhunya lebih rendah, Pak. Suhu yang keluar dari supply-nya itu lebih rendah dan kecepatannya lebih rendah. Lebih rendah sehingga pasti. perlu fan-nya juga lebih kecil. Ya. Ya, dia harus kecepatannya rendah, nanti dia mendinginkan daerah yang di bawah. Jadi itu bagus untuk penghematan energi. Karena misalnya kalau ruangan 3 meter, ya kan? Yang dihuni itu kan paling 2 meter ke bawah, ya tergantung tinggi badan penghuninya ya. Yang di bagian atas-atasnya kan sebenarnya nggak dihuni, jadi nggak perlu didinginkan. Jadi kalau air udara dinginnya dari atas itu kan dia mendinginkan dulu. Dari yang udara yang ada di atas baru terus ke bawah dulu, gitu ya. Jadi itu padahal kan mubazir. Nah, kalau yang di placement itu supply-nya dari bawah, Pak. Dari bawah. Nah, dengan kecepatan aliran itu lebih kecil ya, dan suhunya juga nggak terlalu sedingin yang di atas ya. Nah, itu nanti kalau saya batuk ya, terus keluar droplet, suhu droplet saya itu kan suhu badan, ya kan, lebih tinggi. Nah, itu nanti perbedaan suhu itu akan membuat droplet itu justru nanti kedorong oleh udara dingin dari bawah itu akan kedorong ke atas, gitu. Ya, karena tekanan di atas lebih rendah. Ya, gitu Pak. Ya. Kemudian satu lagi, Pak. Terima kasih Pak. Apa materinya bisa di-share, Pak? Materi saya sudah kasih ke panitia ya, tapi tentu bukan dalam bentuk PPT, hanya dalam bentuk PDF. Ya, enggak apa-apa. Ya. Oke. Terima kasih Dr. Suyo, Mbak Fer, terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Pak Wawan atas pertanyaannya yang bagus. Mungkin tadi saya ada salah menyebut atau salah menerangkan. Ya, terima kasih. Oke, nggak apa-apa, Dok. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya langsung? Dokter? Iya. Iya. Saya Rahman, Dok. Saya Facilities Management dari Gedung Pertamina Hulu Energi, Dok. Saat ini kan kami kalau di gedung kan menempati gedung high risk, Dok, ya, tingkat tinggi. Jadi pasti tidak ada jendela di situ. AC yang digunakan sama dengan gedung-gedung lain tingkat tinggi menggunakan VRV. Kalau VRV itu kan supply sama return-nya kan pasti di atas. Dan di gedung itu pasti ada air fresh sih, tetap ada air fresh dari luar yang vertikal modelnya. Nah, apakah dengan sistem seperti itu masih dibutuhkan HEPA dan dengan kondisi ruangan yang sekitar 1.000 meter persegi hanya diisi 30%, katakanlah 30 orang. Atau apakah ada rasio untuk menempati suatu ruangan, Dok, untuk pandemi seperti ini? Ya, tadi Pak siapa namanya? Rahman, Dok. Rahman. Pak Rahman ya. Iya. Pertanyaannya bagus sekali Pak Rahman. Jadi itu
karena dari persyaratan ya, persyaratan ini lokasinya di Jakarta ya. Di Jakarta, Dok. Ya, kalau di Jakarta itu kan dari pergubnya itu tidak mengharuskan untuk perkantoran itu menggunakan penyaringan ya, dari peraturan gubernurnya ya. Jadi saya tidak tahu apakah di atas itu, di sistem dekat ahunya itu, ya, apakah sudah ada filter atau belum? Karena dari pergubnya tidak mengatur harus ada, gitu ya. Nah, kalau sudah ada, itu bagus, ya. Jadi ini kan tadi masalahnya di huni sekitar 30%, gitu ya. Jadi filternya itu bukan berada di setiap supply yang di dalam ruangan-ruangan itu, Pak, dekat diffuser itu enggak. Tapi filternya ditaruh di atas, Pak, di dekat ahunya tadi. Nah, itu kan pakai air fresh ya, udara segar, yeah, pakai udara campur berarti kan. Yeah. Udara yang di region itu enggak seluruhnya dibuang, ya kan? Yeah. Dicampur dengan udara segar. Nah, itu pencampurannya berapa persen, Pak? Yang udara segar berapa, udara return-nya berapa? 30%, Dok. Air fresh-nya 30% yang dimasukkan saat ya, ini. Air fresh-nya 30%. Ya. Nah, ini karena beberapa guideline ya terkait dengan COVID ini menyarankan bahwa air fresh-nya harus 100%. Nah, kalau saya bilang sih, wah, kalau air fresh-nya harus 100%, itu berarti nanti biaya listriknya gede sekali, gitu ya. Karena apa? Karena kan, apalagi kalau kita ya di Jakarta kan, kalau sekarang kan dalam minggu-minggu terakhir ini lagi pengaruh cuaca ya, jadi agak dingin, gitu ya. Nah, kalau pas lagi panas-panasnya udara, berarti udara luar itu mungkin sekitar 35 ya, 30 derajat. Terus standar di dalam gedung berapa? 20 misalnya. Jadi untuk kalau semuanya 100% dari udara segar, berarti 100% itu harus diturunkan dari 35 jadi 20, ya kan? Tentu perlu energi besar gitu ya untuk mendinginkan udara dari suhu 35. Jadi biasanya pakai region, karena region itu kan udah udara yang suhunya mungkin naik dari 20 jadi 22 apa 25, nah, dari 25 turun lagi ke 20, tentu energinya sedikit gitu ya, itu kasarannya ya, gampangnya ya. Nah, tentu nggak mungkin ya, bukan nggak mungkin, mungkin, tapi akan biaya listriknya besar kalau mau 100% air fresh ya. Jadi air region-nya ya, air region-nya ini yang harus disaring gitu ya. Air region-nya itu harus disaring sebelum masuk ke supply bisa, atau masuk aja dulu ya, terus nanti di situ disaring gitu ya. Makanya harus dilihat nih, udah ada saringan apa belum gitu ya. Kalau udah ada saringan, tentu saringannya harus dilihat ya, ada ratingnya ya, pakai MERV berapa ya. MERV biasanya kan harus minimal tuh kalau mau untuk virus itu MERV 13 ke atas atau HEPA ya. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa juga menginstalasi filter HEPA di yang existing gitu ya. Iya, benar. Karena kalau dipaksain pasang filter HEPA itu tekanan setelah filternya ngedrop gitu ya. Tidak cocok kan juga dia, posisinya, Dok. Tidak sesuai dengan existingnya kalau dipasang filter HEPA. Jadi existingnya itu tidak memenuhi. Iya. Nah, itu kendalanya. Jadi kita nggak harus pakai filter HEPA, Pak. Itu teorinya pakai filter HEPA. Pakai filter yang di bawah 13 juga boleh gitu. Okay. Tapi kan berarti yang virus yang lolos lebih banyak. Iya, dibanding filter HEPA, virus yang lolos lebih banyak. Tapi masih mending ada di filter daripada nggak di filter sama sekali, gitu kan? Nah, terus bisa dikombinasi dengan indak ultraviolet yang ditaruh di dalam saluran di saluran tadi, Pak. Ya, tapi tentu itu perlu dievaluasi ya. Menghubungi nanti teman saya yang baru kenalan tadi, Pak siapa tadi lupa ya. Tapi kemarin Bu Ferry udah ngasih tahu namanya. Kontraktor HVAC tuh nanti bisa Pak dievaluasi. Ya, nanti kita rundingkan ya cara yang paling memungkinkan ya, terus nanti
bisa diminta analisis biayanya gitu ya. Daripada nanti semua ruangan itu masing-masing beli air purifier sendiri-sendiri, jatuhnya juga mahal juga nanti ya. Jadi bisa dilihat cost benefit analisisnya seperti apa, Pak. Untuk rasionya, Dok? Rasionya ada di ASRAI standar tadi, Pak, ya 62.2 ya, Pak, 62.1 kalau nggak salah tadi. Okay. Dr. Suryo, masih boleh sedikit? Saya ingin ada yang lupa tadi, Dr. Suryo. Saya ingin nanya, tadi disampaikan bahwa UP itu masih bisa, memang untuk TB bisa. Tetapi ada satu kendala bahwa UP itu kan baru bisa berguna kalau dia meresap atau terjadi absorpsi terhadap apa yang akan dibunuhnya di dalam itu. Nah, bagaimana kalau untuk ruangan tadi, misalnya kayak tadi pertanyaan dari rumah sakit paru tadi, nanti tiba-tiba di ruangannya pasang AC, padahal kaca semua, pasang UV, padahal kaca semua, itu bagaimana manfaatnya? Setahu saya kalau cuma itu nggak kurang manfaat. Gitu. Bermanfaat, Pak. Jadi ada ilmunya, gitu ya. Ada benar seperti yang Pak Wawan sampaikan, ya. Jadi dosis, Pak, ya. Jadi dosis radiasi dari lampu, ya. Yang panjang gelombang berapa? Lampunya itu mengeluarkan dosis berapa. Jadi kita nanti menghitung, Pak, ya, perlu lampu berapa banyak. Nah, itu mengenai UV itu dia bisa dipasang di upper room, ya, di upper room itu di atas tiap-tiap ruangan. Tapi UV-nya sendiri juga bisa dipasang di AHU, Pak, di dalam yang di atas itu, ya, kalau AC sentral atau gedung tinggi tadi, gitu ya. Tentu pakai lampunya bukan satu batang gitu ya, itu pakai UV bank ya, UV bank. Jadi kalau kayak bank kan tempatnya banyak duit, nah, itu UV bank itu lampunya banyak ya. Kalau yang untuk di saluran gitu, seperti itu, Pak. Nanti dihitung ya kecepatan aliran udara di dalam saluran itu berapa meter per detik gitu ya. Terus kemudian dosisnya itu perlu berapa detik gitu ya terpapar, berarti nanti perlu panjang lampu atau panjang salurannya sekian meter gitu. Terus kemudian dinding-dindingnya juga pakai bahan yang reflektif, yang memantulkan ya, karena sinar UV itu ntar mantul, jadi nanti seperti itu, Pak. Jadi prinsipnya seperti itu, bisa dihitung. Oke, terima kasih. Bu Ferry, mungkin baca pertanyaan lagi, Bu, karena ada banyak pertanyaan, Bu. Silakan, Bu. Suaranya di mute ya, Bu, ya. Ini dari Ibu Sinta Sari Dewi. Saya seorang perawat gigi, bekerja sebagai asisten dokter gigi di ruang praktek tempat kerja saya. Saat ini sudah terdapat exhaust, mesin aerosol, dan penyaring udara. Letak exhaust berada di atap tepat di atas kepala pasien berbaring. Apakah posisi exhaust tersebut sudah sesuai dengan standar pembuangan udara yang baik? Atau posisi exhaust perlu dirubah di bawah kaki pasien agar udara yang jatuh ke bawah disedot langsung oleh exhaust? Mohon sarannya, Dok. Di ruangan juga terdapat jendela yang bisa dibuka. Ya, kalau terdapat jendela yang bisa dibuka, terus ada exhaust, itu hati-hati itu nanti ya. Jadi kompleks ya, jadi perlu dilakukan pengukuran. Nah, kalau udara dari luar itu kan nggak pasti ya. Jadi nanti mengacaukan yang sudah pasti ya, yang sudah pasti itu exhaust gitu ya. Jadi jangan hati-hati ya. Jadi terus kemudian apakah exhaust-nya itu di atas apa di bawah? Ya, kalau kita mau menangkap ya yang airborne, ya, itu memang benar exhaust-nya di atas. Jadi kalau dia pasien itu mangap, ya kan pasien nggak mungkin pakai masker kalau pasien dokter gigi, ya kan. Jadi itu melakukan tindakan yang membuat aerosol. Nah, terus kemudian ada droplet nuklei yang berterbangan di udara, ya ketarik ke atas, kesedot, ya. Cuman di atas itu dibuangnya kemana? Nah, itu yang harus hati-hati, gitu ya. Jangan sampai dibuang ke tempat jendela yang
terbuka masuk ke rumah, misalnya ini dokter giginya praktek di rumah, gitu ya. Nanti di dalam ruang prakteknya aman, tapi keluarganya semua kena, gitu ya. Jadi hati-hati dibuangnya kemana. Oke, berarti mendingan jendelanya ditutup aja ya dok ya, karena dia tidak jelas kan laju anginnya ya. Iya. Oke, ini ada lagi dok dari Pak Dery. Bagaimana sebaiknya penerapan ventilasi pada ruangan kantor di bagian tengah gedung yang tidak memiliki jendela? Ya, tidak memiliki jendela berarti kan nggak bisa ventilasi alami. Nggak bisa ventilasi alami juga ya nggak apa-apa juga. Berarti mengandalkan ventilasi buatan. Nah, masalah ventilasi buatan berarti kembali lagi, ini AC-nya AC split apa AC sentral. Nah, seperti itu. Nah, kalau terkait dengan AC split ya, itu kan tadi saya bilang filternya adalah filter debu ya. Nah, itu bisa ditambahin pasang filter elektrostatik gitu ya. Lumayan untuk menangkap virus. Dan pertanyaannya sama sih tadi ya. Jadi hierarki pengendalian ya. Jadi yang masuk ke dalam gedung itu tentu melalui screening ya, screening, terus kemudian seluruh penghuni gedung tentu perlu diedukasi ya, kalau sakit jangan masuk kantor ya, kemudian jaga jarak ya, protokol kesehatan ya, pakai masker, cuci tangan seperti itu ya. Jadi kalau nggak bisa ya mau apa boleh buat gitu ya, protokol kesehatan. Sebenarnya dengan protokol kesehatan itu juga sudah menolong banyak gitu ya, banyak sekali gitu. Yang penting pakai maskernya bener apa enggak gitu ya, jangan cuman pakai masker tapi nutupin jenggot doang, nutupin brewok gitu ya, hidungnya kebuka, mulutnya kebuka, atau kadang-kadang cuma nutupin mulut ya, tapi hidungnya nggak tertutup gitu ya, atau tertutup tapi ini kan masker kalau itu suka ada jepitannya ya, nah itu nggak dijepit ya, sehingga bentuknya nggak ngepas ke wajah gitu ya. Jadi gunakanlah masker dengan benar gitu ya. Tegurlah kalau ada yang pakai masker nggak benar ya, bukan tegur tapi diajarin ya cara pakai masker yang benar gitu ya, supaya kita juga aman seperti itu. Baik, ini ada lagi dok dari Kiara. Bagaimana sebaiknya posisi ventilasi dalam satu ruangan untuk mempercepat keluarnya virus atau pergantian aliran udara? Ya itu tadi dengan ACH gitu ya, air change per hour-nya ya. Jadi kalau di rumah sakit ya, rumah sakit yang baru sekarang standarnya harus 12, minimal 12 ACH ya, minimal 12 ACH. Jadi itu yang harus diperhatikan, apakah memenuhi persyaratan atau tidak. Bagaimana menghitung ACH? Ya, terus terang ada ilmunya ya. Jadi kalau saya cerita di sini nanti nggak pakai ilustrasi, nggak dapat gambaran ya, apalagi itu nanti mabok pusing ya. Jadi kalau berminat di handout ya tuh ya, ada nomor telepon staf saya, bisa merancang untuk mau konsultasi atau mau pelatihan lebih dalam gitu ya mengenai sistem tata udara ini. Ini sebenarnya kalau kuliahnya 2 SKS kalau kata senior saya Bu Kiki ya, mentor saya Bu Kiki bilang, wah ini mah kuliah 2 SKS gitu ya, banyak ya, panjang lebar. Kita dalam 2 jam ya dok. Iya, makanya pertanyaannya juga luar biasa nih, antusias pesertanya ya. Pertanyaan-pertanyaannya juga maut-maut nih, kayak pertanyaan penguji aja. Tapi tambah pinter loh dok. Tambah canggih pertanyaannya, bertambah pinter nih jadinya nih. Saya pendengar pun jadi pinter juga nih. Iya, tapi luar biasa semua ya, kritis-kritis ya, Pak Wawan juga kritis gitu ya, Bu Teli, Bu Dinar ya, terus dari Rumah Sakit Bontang tadi ya, luar biasa. Ini pertanyaan sebetulnya masih banyak nih dokter
Suara saya yang sudah suaranya keras. dokter sudah habis nih. Jadi ini yang tidak bisa mengakomodasi yang angkat tangan ini, solusinya gimana ini Dokter Ferry? Solusinya suruh menghubungi solusi era media Tama, Bu. Ya sudah. Kita kasih Jangan waktu lupa lagi. selain ventilasi ya, itu daya tahan tubuh gitu ya. Jadi kalau daya tahan tubuh bagus ya. Besok tuh ya mencecar narasumber dari Moritz mengenai daya tahan tubuh. Dr. Resveratrol Suryo, tuh bagus banget. jangan ya. jangan lemparin ini dong ke saya. Jadi pertanyaannya habis. memang daya tahan tubuh Tapi itu bener penting. loh, Betul, daya tahan bener terpenting. loh Dokter Ferry, ya kan? Ya kan dokter kan tahu kan tergantung daya tahan tubuh. Betul. Ventilasi a part another part ya Dokter Suryo ya. Oke, jadi kita mau lanjut lagi, kasih waktu 5 menit atau 10 menit lagi, bisa nggak dok? Supaya mengakomodir sedikit lagi lah. Pertanyaan terakhir kali ya. Oke, silakan. Sudah dibuka yang mau bertanya, silakan cepet-cepet pencet mic-nya, langsung bicara aja udah, supaya waktunya nggak terbuang sia-sia. Ayo silakan. Kalau nggak ada, berarti Bu Ferry pertanyaan aja Bu, yang pertanyaannya ada Bu, pilih yang sedikit maut-maut nih biar Dokter Surya jawab. Nih, ada nih pertanyaan dari Pak Sal. Itu namanya menyiksa Bu Ferry. Nah, membuat pinter. Oh gitu ya. Ya naik honor kalau gitu dok. Tenang dok. Honornya naik tuh. Nggak ada honornya Nggak ada Pak. honor di Moritz. Ini sesuai dengan filosofinya Moritz. Ya. Ada dari Pak Salnapi Tupulu. Pak, kalau untuk rumah susun yang memiliki tinggi ventilasi pendek dan ruang yang kecil, kira-kira bagaimana Pak? Rumah susun ya. Ventilasi. Nah, rumah susun itu memang dirancang menggunakan ventilasi alami gitu ya. Karena kan memang tingginya juga nggak terlalu tinggi. Nah, untuk bangunan-bangunan tinggi sebenarnya ada berlaku hukum fisika ya, yang namanya stuck effect gitu ya. Jadi ya kalau saya ceritain pusing deh gitu ya. Pokoknya pada prinsipnya udara itu akan mengalir ke atas gitu ya. Nah, tentu dan kalau rumah susun juga ya jangan sampai dari apa tuh kan kadang-kadang rumah susun itu kalau apartemen itu jarak antara satu tower dengan tower lainnya lumayan jauh gitu ya. Tapi kalau rumah susun itu kan karena keterbatasan lahan dan supaya juga pemakaian lahannya lebih efektif, lebih efisien gitu ya. Itu kadang-kadang jarak antara tower-tower atau itu terlalu dekat gitu ya. Nah, terlalu dekat itu yang ya tanda kutip relatif berbahaya gitu ya. Takutnya udaranya keluar dari unit A ya, nanti masuk ke unit B gitu ya. Jadi buka jendela tetap gitu ya. Terus kemudian upayakan seluruh ruangan terkena sinar matahari ya, karena sinar matahari juga tadi kan saya ngomong UVC ya, UVC ya, itu yang paling efektif ya. Sebenarnya UVB dan UVA juga bisa membunuh virus gitu ya, cuman kurang efektif ya, tapi lumayan gitu ya kalau kena sinar matahari ya. Jadi kalau bisa ruangan itu ya jendela dibuka, hordeng dibuka ya. Tentu kalau yang di bangunan di bawah ya pasang itu ya, pasang tralis ya supaya jangan nanti pencuri masuk. Tapi pasang tralis juga hati-hati ya. Tralisnya harus bisa dibuka kalau terjadi kebakaran atau apa gitu ya. Kadang-kadang tuh ada satu keluarga meninggal di ruko gitu ya karena jendela nggak bisa kabur dari jendela gitu karena jendelanya diteralis, tralisnya mati gitu kayak ya. kerangkeng gitu ya dok ya. Kayak kerangkeng dok. Iya kayak kerangkeng gitu ya, saking ketakutan gitu ya. Atau dipasang juga kawat nyamuk ya, jangan sampai nyamuk demam berdarah justru masuk ke dalam gitu ya. Masalah kita baru. nggak kena COVID tapi kena DBD. Ya, DBD.
Susah juga nih, serba salah nih dok. Iya. Bu Ferry, ya. ada satu pertanyaan dari Dokter Fajar nih Bu. Ibu kelihatan kebaca nggak? Ini pertanyaan gini nih, dok, untuk kasus di rumah sakit. Dok, untuk kasus di rumah sakit di mana pasien COVID dirawat di lantai 2, lantai pertama untuk pasien non-COVID. Bagaimana cara mengurangi resiko penularan di lantai 1, sirkulasi udara cenderung tertutup menggunakan AC split dan sentral? Itu harus dilihat ya, jadi dilakukan audit gitu ya, apakah ada udara yang keluar apa tidak ya. Kemudian udara itu juga bisa bergerak loh melalui apa tuh tangga ya. Tangga itu kan biasanya di satu bagian gedung semua sama tangganya gitu ya, atau melalui lift gitu ya. Lift itu kan dari atas ke bawah gitu ya, itu juga udara bisa naik turun di situ ya, jadi bisa mencemari, bisa turun, bisa naik, tergantung suhu udara di luar bangunan berapa, suhu udara di dalam bangunan berapa, kemudian bukaan seperti apa dan lain sebagainya. Itu perlu dilakukan pengukuran sebenarnya ya, seperti itu. Tapi pada prinsipnya berpotensi gitu ya untuk mencemari ke bawah. Jadi itu harus hati-hati. Sebaiknya udaranya ya tentu yang keluar kamar yang perawatan pasien COVID itu tadi ya bertekanan negatif, kemudian udara yang keluar itu harus disaring dan memenuhi standar ACH-nya, kemudian kalau bisa dipasang ultraviolet ya dan lain sebagainya. Jadi simultan dilakukan. Dr. Suryo, boleh minta nomor kontaknya? Nomor kontaknya ada di PDF saya, tapi boleh dicatat. Ya Bu Ferry ya boleh ya? Boleh, boleh banget kok. Nomor kalau kontak saya 08129 08129 744 060. Mau diulang dok? 08129 744 744 060. Terima kasih dokter. Ya, tetapi biasanya kalau WA saya suka lama dibales gitu ya, karena ya nggak apa-apa dok. Yang penting dibalas. Menunggu juga ditunggu. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak, ya, ini ada dari Dr. Antonius Sarwono, spesialis bedah. Jadi di rumah sakit kami, ICU khususnya isolasi nggak bisa ditutup. Bagaimana solusinya? Ditutup dulu kah dok? Nah ini nggak ditutup apanya ya? Bingung juga saya, nggak bisa ditutup apanya. Dokter, ini kalau banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, bagaimana ini dok? Suruh WA ke admin kali ya. Gitu, WA ke admin jadi, nanti kita tanya deh. Kadang-kadang pertanyaannya sebenarnya banyak, tapi sebenarnya kalau menyimak dari pertanyaan-pertanyaan orang lain gitu ya, dari jawaban, kadang-kadang pertanyaannya sama-sama dokter. Jadi mohon maaf memang waktunya terbatas gitu. Tapi boleh bisa adain lagi katanya nih dok, ada pertanyaan nih, boleh adain lagi nggak nih dokter katanya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Bu Ferry. Oke. Bukan nggak ada pertanyaan, sudah bingung mau milih yang mana, saking banyak. Waktunya yang kasihan, sudah harus istirahat. Ada keperluan lain juga, dan suaranya sudah serak. Iya. Jadi gini, para peserta yang masih ada di sini, ada 251 masih tersisa dari hampir 400. Kalau memungkinkan pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat dijawab, ya ini propose juga ke Dokter Suryo nih, bisa WA ke admin, nanti akan dibantu. Kalau yang kurang lebih sama ya paling satu jawabannya kan dok, tapi kalau yang rada sedikit berbeda ya mungkin kita akan chat ke dokter gitu lewat Moritz. Nah jika dokter berkenan ya kami tinggal copas kirim lagi ke pembaca dok, ke yang jawab, yang bertanya ya dok ya. Ya, mudah-mudahan ada waktunya. Oke, lalu dok yang minta PDF, minta slide yang PDF diizinkan untuk diberikan dok? PDF-nya boleh di-share. Yang sudah ada di kami boleh ya. Oke, jadi
Jadi untuk Bapak dan Ibu yang berminat untuk artikel dalam bentuk PDF, ya, tapi bukan slide,